Kita ke informasi pertama, pemirsa. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap terekam secara eksklusif oleh tim peliputan iNews. Ya, sejumlah warga panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar 2 jaman. Karena untuk A1, A2, A3, setelah itu lanjut yang A1 ya, yang tadi sudah mau siap, airnya akan deres karena di atas sudah dibuat. Mencari potensi bahayanya dulu, potensi bahayanya harus kita hilangkan dulu. A1 itu tim kita bagi jadi 2, yang satu membuat sebagainya tadi nanti akan menjadi catatan. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Asbo. Banyu kang dhuwur muncul. Situasi warga panik karena adanya air bah yang lagi turun dari atas perbukitan. Warga berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada air bah turun. Hati-hati ya. Mana? Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis. Balik Bu. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Begitu kencang. Kanan. Itu perkembangan operasi SAR di hari ketiga ini, bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor. 8 survivor ini terdiri atas 2 worksite, yaitu di worksite A2. Ya, kepanikan warga saat banjir bandang yang kembali menerjang desa Cibunying, Manjunang, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu malam, pemirsa. Ya, dan kita simak laporan jurnalis iNews Saladin Ayubi dari desa Cibunying, Cilacap. Ya, warga berkumpul di tengah kota sini ya. Jadi mereka mengungsi mencari tempat yang aman, dan di sini kita bisa melihat warga sedang melakukan pengungsian. Mereka beramai-ramai menyelamatkan diri, dan juga masuk ke kota. Tim rescue juga ikut menyelamatkan diri ya, karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan di dekat lokasi longsoran. Jadi saat ini warga semua sudah berkumpul di jalan raya untuk mencoba menyelamatkan diri. Saya juga belum tahu posisi tim saya ada di mana, karena mereka posisinya sudah tidak bisa untuk saling mengingatkan, tapi sudah harus saling berlari sendiri-sendiri. Kemacetan juga terjadi di jalan ini, di jalan kota Majenangnya. Jadi posisi jalan kondisinya sudah macet karena kepanikan warga, dan ini ya mereka warga semuanya sudah mencoba untuk berusaha menyelamatkan diri. Pak, nun sewu Pak, dipegangkan dulu Pak, bisa Pak? Kondisinya saat ini, Mas bisa dipegangkan bentar Mas, dikit Mas. Ini jangan dimatikan ya, saya lagi. Nah saat ini kondisi warga sudah mencoba menyelamatkan diri, mencari posisi yang paling aman ya, karena kondisi sekarang sudah mengalami kepanikan, dan semoga tidak terjadi apa-apa ya, karena tadi ada suara gemuruh dari atas pada saat kita mencoba melakukan evaluasi untuk menangani. Akibat sakit dan sulit berjalan usai operasi, pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulsel. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas menggunakan ambulans double cabin untuk menerobos genangan banjir yang mulai meninggi. Tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan bersama pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi sakit dan terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat. Lalu mengevakuasi lansia ini dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah keluarganya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang menimpa minibus hingga ringsek di Tangerang Selatan. Sementara itu di Makassar, seorang pengendara sepeda motor yang tengah melintas tertimpa pohon tumbang. Evakuasi korban berlangsung dramatis.
Petugas gabungan mengevakuasi batang pohon angsana yang tumbang hingga menimpa minibus yang tengah melintas di Jalan Pahlawan Rempoat, Tangerang Selatan, Banten. Pohon dengan tinggi 8 meter ini tiba-tiba tumbang akibat kondisinya sudah lapuk dan tua. Selain menimpa minibus, batang pohon yang tumbang ini juga merusak papan minimarket hingga kondisinya hancur. Batang pohon yang tumbang akhirnya berhasil dievakuasi selama 2 jam kemudian, dan arus lalu lintas kembali berjalan normal. Seorang pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Dr. Lemeina, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tertimpa pohon tumbang. Bagaimana orangnya ini? Proses evakuasi berlangsung dramatis, lantaran kendaraan dan korban terjepit di antara batang pohon yang cukup besar. Selama 1 jam berjibaku, tim Damkar Kota Makassar berhasil mengeluarkan korban dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Makassar sejak 2 hari terakhir. Dari Tangsel, Banten dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nunung Purnomo, Yul Yuswin, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan dan mutilasi istri pegawai pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang di septic tank. Ya, pelaku ternyata kuli bangunan yang pernah bekerja di rumah korban dan hendak merampok lantaran terjerat judi online. Kepolisian Resor Kota Manokwari berhasil mengungkap motif pembunuhan sadis AGT, istri pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari, Papua Barat yang jasadnya dibuang ke septic tank. Polisi menyebut pelaku memiliki niat awal merampok korban karena terjerat judi online. Atas perbuatannya, pelaku kini terjerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tersangka gunakan untuk bermain judi slot dan tersangka kalah sehingga uang itu habis. Kemudian tersangka pusing karena kalah, kemudian berpikir bagaimana caranya tersangka ini bisa mendapatkan uang ganti daripada gaji yang sudah dibayarkan tersebut. Kemudian terpikirlah untuk melakukan perampokan, yaitu tadi di hari Minggu, ya, tanggal 9 November 2025. Pembunuhan disertai perampokan terjadi Senin 10 November lalu saat suami korban tengah berada di kantornya di kawasan Arfai. Tersangka datang ke rumah korban meminta sejumlah uang, namun permintaan tersebut ditolak. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga meninggal dunia dan membawa jasad korban ke tempat pelaku bekerja di sebuah rumah kosong. Jasad korban kemudian dimutilasi menjadi 3 bagian, membuang tubuh korban ke dalam septic tank. Dari Manokwari, Papua Barat, Chandri Suripati Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, seorang oknum anggota polisi diduga menganiaya 2 siswa sekolah polisi negara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kasus ini, Bidang Propam Polda NTT sudah memeriksa oknum anggota yang diduga menganiaya. Seorang oknum anggota Sabara yang sedang bertugas PKO di Sekolah Polisi Negara Polda NTT diduga menganiaya 2 siswa SPN. Video dugaan penganiayaan yang viral di media sosial ini sempat menghebohkan warga. Kabid Humas Polda NTT menjelaskan bahwa kasus tersebut sudah dalam penanganan dan oknum anggota sudah ditempatkan secara khusus selama proses pemeriksaan. Kedua siswa korban dan oknum anggota telah dimintai keterangan oleh penyidik Propam Polda NTT. Untuk saat ini yang bersangkutan Bribda TT sudah ditempatkan di tempat khusus atas perintah Bapak Kapolda. Dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Polda NTT menegaskan penanganan kasus ini diharapkan menjadi contoh dalam penerapan nilai ASA, ASI, dan ASU dalam pembinaan anggota. Kasus seperti ini diharapkan tidak terulang di lingkungan institusi Polri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainus melaporkan.
Seorang anggota polisi Polres Tolikara, Papua, pemirsa tewas dianiaya di sebuah rumah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, pelaku pembunuhan merupakan seorang oknum PNS TNI yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Seorang anggota polisi dari Polres Tolikara, Papua, Bribka Laude Abdul Salman ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah di Kecamatan Huwa-Huwa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim gabungan dari Resmo Polda Sultra menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan seorang oknum PNS TNI. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Diketahui korban masih memiliki hubungan keluarga dengan istri pelaku. Sebelum peristiwa tragis terjadi, pelaku dalam pengaruh minuman beralkohol terlibat cekcok dengan korban. Pelaku atas nama Junaido merupakan saudara dari istri si pelaku. Inti permasalahannya hanya cekcok, yang dimana cekcok ini terjadi kesalahpahaman dan si pelaku dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol, jadi terbawa emosi. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara, pelaku langsung diamankan di Rutan Polda Sultra. Korban Bribka Laude Abdul Salman merupakan anggota Polres Tolikara, Papua, pelatih atlet para layang. Dirinya ke Kendari tengah bertugas membawa para atlet para layang untuk bertanding. Polisi meringkus buron komplotan perampok 300 juta rupiah di Paniai yang kabur ke Jariponto. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Anies Pagi.